Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Setiawati. Saya Bunda Farin, kelas 6 Centauri, dan Bunda Freya, kelas 4 Venus. Oke, saya sehari-hari kerja di Bank Mandiri, seperti disebutkan Miss Mini tadi. Jadi memang tidak mudah ya menghadapi kondisi seperti saat ini. Memang seperti kita rasakan bersama, kita sama-sama saat ini menghadapi musuh bersama yang namanya COVID-19 ya. Jadi memang tidak ada yang menyangka terjadi COVID-19 ini yang akhirnya menjadi musuh bersama bagi semua orang di dunia yang tidak mengenal ras, agama, tingkat sosial ekonomi, preferensi politik, dan sebagainya. Yang slide selanjutnya, Pak Han. Oke, selanjutnya. Oke, COVID-19 ini memang telah menjadi game changer di segala lini kehidupan yang awalnya COVID ini hanya merupakan masalah kesehatan, tapi ternyata dalam perkembangannya menjadi masalah yang cukup serius yang mempengaruhi sektor ekonomi, sosial budaya maupun keagamaan yang kita rasakan bersama. Oke, slide selanjutnya. Nah, bagaimana kita menyikapi COVID-19 ini, termasuk kelompok yang manakah kita? Idealnya kita tentunya diharapkan ada di kelompok zona yang bertumbuh ya. Tapi memang itu semua butuh proses. Pada awalnya mungkin kita marah-marah, kemudian panik, dan sebagainya. Kita berada di zona ketakutan. Tapi lama-lama kita melakukan penyesuaian, kita belajar, kita banyak melakukan penyesuaian, akhirnya kita bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita untuk kalau bisa memberikan value added kepada orang lain. Paling tidak kita tidak panik lah, tidak memberikan sesuatu dampak negatif buat orang lain. Oke, berikutnya. Dalam perkembangannya yang namanya working from home dan home learning ini memang sudah menjadi new normal atau gaya hidup baru gitu. Jadi tanpa terasa kita sudah hampir 2 bulan menjalani kondisi ini yang tidak disangka-sangka ya. Dulu awalnya hanya 2 minggu gitu ya. Ternyata diperpanjang terus akhirnya menjadi selama ini dan kita nggak tahu sampai kapan hal ini akan terjadi. Oke. Dalam menghadapi perubahan yang luar biasa ini, kita sepakat ya bahwa memang dunia mengalami perubahan yang signifikan. Dunia tidak lagi sama dengan yang dulu. Business is not usual. Bagaimanapun kita harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Tetapi dengan tetap realistis. Realistis dengan keterbatasan kita, keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan, skill, keterbatasan dalam menangani anak kita juga harus memahami perbedaan karakter, perbedaan kompetensi, dan sebagainya. Tapi yang perlu kita ingat, bagaimanapun kita harus siap dengan perubahan tersebut. Seperti apa yang dikatakan Charles Darwin, siapa yang bisa bertahan itu bukanlah orang yang paling kuat atau yang paling pintar, tapi orang yang paling siap dengan perubahan. Oke, sekarang saya ingin cerita tentang pengalaman, kembali ke slide yang sebelumnya, Pak. Oke, saya mau bukan yang tadi timetable tadi. Yang minggu 3 4. Nah, oke, yang ini. Baik, saya akan sharing bagaimana pengalaman aktivitas working from home dan home learning kami di rumah. Kita semua mengalami aktivitas ini kurang lebih di pertengahan bulan Maret ya, Bapak Ibu, bulan Maret 2020 tanggal 16 sekian lah. 16-17 tuh kita mulai working from home, home learning. Pada saat itu
Sebenarnya saya itu diagendakan untuk ngajar di luar kota ya. Jadi saya itu udah pegang tiket, tapi karena tiba-tiba semua aktivitas training dihentikan, mau nggak mau saya ya di rumah aja gitu. Memang awalnya kita agak kewalahan ya, cenderung kaget dan apa namanya panik, banyak marahnya gitu. Karena memang tentunya tidak semua orang siap, termasuk saya sendiri. Dari kantor juga apa namanya banyak pekerjaan, terus banyak conference call yang tiba-tiba, kemudian dari sisi sekolah sendiri PR-nya juga lumayan banyak sekali. Saya ingat sekali waktu hari pertama itu, saya bersama anak saya ngerjain PR tuh lumayan banyak, hampir ada sekitar 8 item yang harus saya laporkan di saat itu, karena anak saya 2 ya. Saya itu ngumpulin terakhir jam 8 malam, itu deadline terakhir ya. Rasanya ngos-ngosan sekali saya dan anak saya itu, terus saya berpikir, gimana ya kalau saya setiap hari seperti ini kuat nggak ya gitu. Tapi lama-lama ternyata sekolah juga mulai mengurangi load PR ya. Jadi di minggu-minggu berikutnya itu sudah mulai dikurangi. Jadi sudah mulai apa namanya kita bisa ngatur ritme dengan baik. Jadi apa namanya sudah tidak sehektik minggu pertama lah. Jadi kita mulai atur strategi mana yang harus dikerjakan duluan, mana yang kita harus menyusun prioritas lah pada intinya. Kemudian sebentar. Di minggu-minggu berikutnya lama-lama yang namanya orang tua maupun anak itu saling menyesuaikan diri. Saya jadi tahu kelebihan dan kekurangan anak saya. Yang pertama ini modelnya anaknya disiplin, jadi lebih cenderung saya tidak perlu effort yang terlalu banyak untuk mengarahkan dia untuk ngerjain PR, untuk belajar dan sebagainya. Tapi yang kedua ini beda sekali, anaknya cenderung santai banget gitu ya. Jadi harus selalu didampingi gitu. Apa namanya kerjain ini kalau cuma dikasih instruksi nggak didampingin ya nggak bakalan dikerjain gitu. Ini berlangsung ya cukup membuat saya kadang-kadang agak emosional gitu ya. Karena di kerjaan saya kan juga banyak, nggak cuma mendampingi anak-anak ngerjain PR saja gitu. Tapi lama-lama anak-anak juga tahu keinginan saya seperti apa, saya juga tahu keterbatasan anak saya di mana, dan lama-lama jadi kita sudah punya kebiasaan baru. Oke, bangun pagi harus kerjain PR dulu, belajar dan sebagainya, baru boleh kalau semua kewajiban sudah dilakukan baru boleh ngerjain yang lain gitu. Jadi kita sekarang ini sudah pada masuk ke level pembiasaan lah, sudah terbiasa dengan hal yang baru gitu. Selanjutnya, Pak. Oke, yang pertama. Nah, oke, untuk gimana kita bisa menjalani working from home sekaligus home learning ini dengan lebih efektif, saya punya beberapa tips ya yang mungkin bisa bermanfaat bagi ayah bunda sekalian. Yang pertama tentunya yang kita perlukan adalah pembagian waktu dengan baik, manajemen waktu yang baik ya. Ya kita semua diberi anugerah 24 jam yang sama setiap hari, tapi bagaimana kita menggunakan 24 jam itu yang membedakan antara satu orang dengan yang lainnya. Oke, karena saya itu sudah terbiasa dengan kerja, jadi biasanya saya bilang ke anak saya bahwa kita meskipun working from home, meskipun mama di rumah, kembali yang tadi Pak, maaf. Meskipun mama di rumah, tapi mama ini kerja. Anak-anak juga meskipun di rumah bukan berarti kita boleh main terus gitu. Jadi saya tetapkan jadwal kegiatan yang insya Allah rutin dilakukan gitu ya. Jadi bangun tidur di waktu yang sama, kemudian sholat, makan pagi, mandi dan sebagainya. Jadi saya juga terapkan karena saya itu orangnya memang suka olahraga. Jadi saya juga kalau orang yang suka olahraga biasanya cenderung memaksakan diri untuk mencari waktu gitu ya untuk olahraga. Jadi sudah ritmenya sudah seperti itu tiap hari. Oke. Jadi memang dalam 24 jam ini kita harus bisa membagi-bagi antara waktu untuk diri sendiri, untuk olahraga, untuk untuk anak-anak, untuk conference call dengan teman-teman di kantor, kemudian juga untuk
mengerjakan apa namanya assignment dari kantor dan sebagainya. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu dalam hal ini. Oke, berikutnya Pak. Oke. Yang sebelumnya. Oke. Saya sangat bersyukur ya dengan apa namanya kondisi saat ini. Bukan berarti saya suka coronanya ya, tapi saya sangat bersyukur dengan kondisi working from home ini dan sekaligus home learning ini karena saya dikasih kesempatan untuk lebih intens menemani anak-anak saya. Jadi saya lebih tahu saat ini sampai di mana sih perkembangan anak saya, kelebihan dan kekurangan masing-masing anak saya, kemudian bisa mengejar ketertinggalan yang selama ini mungkin saya abaikan gitu ya. Jadi saya sendiri juga banyak, jadi mau nggak mau harus belajar yang pelajaran-pelajaran yang dihadapi anak saya seperti matematika yang mungkin saya sudah banyak lupa gitu, kemudian bahasa Arab yang mungkin selama ini saya juga jarang bersentuhan dengan itu. Selain itu juga saya bisa mengontrol waktu ibadah, waktu belajar dan sebagainya. Selain itu juga asupan gizi, jadi anak-anak kan jadi nggak jajan di luar gitu ya, jadi lebih terkontrol. Jadi sebelumnya saya itu kan memang cenderung sibuk sekali, pergi pagi, pulang malam itu hampir tiap hari dan saya sering keluar kota ya. Jadi anak-anak tuh seperti kayak kehilangan ya bisa dibilang kurang perhatian lah. Memang saya akui saya agak kewalahan selama ini dalam mengatur ritme kebersamaan dengan anak saya. Tapi dengan adanya kondisi saat ini working from home dan home learning ini, saya menjadi apa namanya seperti diingatkan kembali. Ini loh giliran kamu untuk kembali ke keluarga, kembali ke anak-anak yang selama ini cenderung ditinggalkan gitu. Jadi kalau dulu itu saya cenderung bisa dibilang menggunakan sisa-sisa energi saya untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Tapi sekarang dengan kondisi saat ini justru anak-anak itu menjadi prioritas. Saya itu nggak akan pegang kerjaan yang lain sebelum PR anak saya selesai, sebelum urusan anak saya selesai. Insya Allah seperti itu. Kecuali ada call conference pagi dari kantor itu bisa saya schedulekan nanti gitu PR-nya. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin kalau kan tiap hari itu ada schedule dari sekolah yang berbeda ya. Jadi saya usahakan untuk mengerjakan PR itu sesuai deadline lah. Pokoknya hari Senin yang ngerjain untuk hari Senin, nggak boleh kita tunda-tunda sampai besok. Karena kalau enggak nanti besok-besok sudah numpuk malah yang ada nggak bisa dikerjakan gitu, nggak optimal. Oke. Itu tips kedua. Kemudian tips ketiga, tentunya kita harus secara baik menyiapkan segala keperluan yang diperlukan oleh anak kita, semua infrastrukturnya, termasuk peralatan komputer, kemudian handphone atau internetnya, jaringan internet, kemudian peralatan tulis, buku, dan sebagainya. Karena ini kalau hilang salah satu, ini bikin uring-uringan kadang-kadang. Yang paling uring-uringan itu sebenarnya masalah jaringan internet ya kan. Karena terutama anak saya yang pertama itu kan orangnya maunya semua paling duluan. Jadi kalau ngirim PR nggak nyampe itu yang ada marah-marah gitu. Yang ada merusak mood seharian gitu. Oke, selain itu juga kita perlu menyiapkan asupan gizi yang lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya karena di saat yang sama kita menghadapi kondisi pandemi ini, jadi kita harus meningkatkan imun dari anak-anak kita. Ini dari infrastruktur fisik ya, tentunya kita tidak boleh melupakan aspek komitmen tadi. Oke, terkait dengan aktivitas WFH saya, ya memang mau nggak mau saya harus membagi waktu dengan baik. Kalau sudah selesai nih dengan aktivitas anak-anak saya pasti akan mojok artinya saya menyendiri gitu ya. Kalau bisa tanpa gangguan, saya bilang ke anak-anak saya, ini waktunya mama untuk serius nih. Waktu untuk kalian sekarang boleh ngapain aja, tapi jangan ganggu mama. Jadi saya memilih waktu ini biasanya untuk sore hari ya, sore, malam, atau kadang-kadang tanggal merah. Jadi
working from home itu memang waktu kerja itu memang menjadi tak terbatas, bisa sampai kapanpun gitu. Ya, tapi saya bisa ya menikmati aja, bukan tidak menjadikan sesuatu itu menjadi beban gitu. Karena kalaupun tanggal merah kita mau kemana sekarang ya, mau nggak mau ya menyelesaikan hal-hal yang selama ini terlupakan gitu. Me time bagi saya ya artinya kembali ke laptop. Oke, berikutnya. Oke, yang tidak boleh dilupakan juga adalah masalah teamwork. Bagaimanapun juga kita harus bisa memaksimalkan semua sumber daya yang ada di rumah. Kita tidak bisa meskipun kita di rumah, meskipun seorang ibu di rumah bukan berarti kita bisa menyelesaikan segalanya. Kita bisa berbagi tugas dengan antara ayah dengan bunda, kemudian antara kakak, adik dan juga asisten rumah tangga kita. Ada yang menjadi porsi ayah, ada yang menjadi porsi bunda, ada yang menjadi porsi anak-anak, dan porsi asisten rumah tangga. Intinya kita menempatkan orang pada sesuai kapasitasnya. Kalau di saya sendiri, saya itu kan orang IPS, jadi saya menemani anak-anak untuk belajar di aspek-aspek yang terkait dengan jadi lupa saya. Tematik, kemudian literasi, IPS, dan pengetahuan umum lah. Nah, saya sebaliknya kalau suami saya itu orangnya cenderung ke IPA ya, orang eksak gitu. Jadi kalau PR-PR yang terkait atau pelajaran yang terkait dengan matematika dan IPA itu saya kasih ke suami saya. Selain itu juga suami saya itu suka masak dan suka kegiatan yang prakarya gitu. Jadi kalau urusan-urusan kayak gitu itu menjadi domainnya suami saya gitu. Nah, kakak dan adik ini saya juga bagi tugas. Kalau kakak ini kan sudah cenderung mandiri, jadi tidak terlalu banyak perlu dihandle gitu. Cuman kita perlu ingatkan aja, udah kerjain PR belum, udah sholat belum, dan sebagainya. Ini saya berdayakan juga kadang-kadang bantuin adiknya, bantuin pelajaran matematika atau yang lainnya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan domestik, ya kita berdayakan asisten rumah tangga. Jadi kita ngambil porsi yang sesuai dengan kapasitas kita, biar kita maksimal gitu. Karena memang ya terus terang semua aktivitas terpusat di rumah itu memang jadi kondisi rumah menjadi luar biasa sibuk ya, semuanya ada di rumah semua, dan memang beban seorang ibu menjadi lebih berat dibanding hari-hari sebelumnya. Oke, selanjutnya. Oke, untuk agar anak-anak itu lebih enjoy, lebih ya tidak merasa bosan atau tidak merasa ya terbebani gitu ya. Ya kita bisa variasikan kegiatan. Kita bisa cooking, aktivitas cooking. Ini suami saya suka cooking dan anak saya yang gede itu juga suka sekali. Jadi mereka tuh seneng banget mengeksplor resep-resep baru selama WFH ini, jadi tiap hari itu ada menu baru yang dicoba gitu. Kemudian kita juga bisa berjemur bersama dengan anak-anak sesuai anjuran tim kesehatan ya, biar kita bisa meningkatkan imun kita. Kemudian juga bisa anak-anak bisa bantu beres-beres rumah, beres-beres kamar. Kemudian saya juga ajarin anak saya untuk olahraga. Jadi kalau selama ini di sekolah kan memang banyak kegiatan kesana kemari, sementara kalau di rumah kan cenderung banyak diam di kamar gitu. Jadi saya paksain ya ada jam khusus untuk olahraga. Dan kadang-kadang saya lihat juga kalau pagi siang anak-anak sudah makan yang kalorinya tinggi, saya kasih tahu nanti hari ini kamu harus treadmill sekian menit, sekian kalori ya gitu. Dan awalnya sih anak-anak, ih mama kok gitu sih, jahat banget gitu. Oh, makan dikit aja harus treadmill gitu. Tapi lama-lama mereka udah tahu konsekuensinya. Kalau makan manis-manis, oh tenang mas, nanti sore aku olahraga. Jadi seperti itu. Jadi kegiatan yang menyenangkan. Kemudian juga aktivitas yang menyenangkan juga adalah mencoba berkebun, menanam di hidroponik gitu ya. Kemudian juga aktivitas yang cukup menyenangkan juga itu baca buku bersama. Meskipun sebenarnya anak-anak saya itu tidak terlalu suka membaca, tapi paling tidak ya saya kenalkan sedikit-sedikit dengan bacaan-bacaan yang untuk anak-anak gitu. Slide selanjutnya.
Oke, dalam kondisi saat ini dan sebelumnya sebenarnya kita harusnya memang ya kalau bisa jangan terlalu banyak drama lah. Apalagi dalam kondisi saat ini ya. Jangan terlalu banyak friksi dengan asisten rumah tangga misalnya. Karena kalau kita banyak di rumah nih, memang sudah hampir 2 bulan ini kan kita mostly hampir tiap hari di rumah. Jadi biasanya kalau mbak-mbak yang di rumah itu kan nggak suka tuh kalau ibunya ada di rumah, merasa terintervensi gitu pekerjaannya gitu. Nah, kita kasih kepercayaan ke dia untuk kerja dengan ya sesuai kebiasaannya, tidak terlalu banyak komplain gitu ya. Jadi kita kurangi friksi dengan mereka. Kemudian kalau bisa kita juga melakukan yang namanya social media distancing. Jadi social media distancing ini sama pentingnya dengan aktivitas social distancing. Karena berita-berita yang sifatnya negatif, berita-berita yang sifatnya hoax itu cukup mempengaruhi ritme kita, mempengaruhi mood kita dan sebagainya. Kalau bisa kita jaga, kita selalu ada di lingkungan yang positif, yang memberikan value lebih buat kita. Jadi memang yang namanya nilai positif maupun negatif, pergaulan positif maupun negatif itu sama besarnya pengaruhnya. Oke. Berikutnya, oke, yang tidak boleh sekarang kan memang hampir semua orang punya akun sosial media gitu ya. Kalau bisa kita bisa memanage akun sosial media kita nggak usah terlalu banyak follow orang-orang yang negatif gitu ya. Kita follow, kalau saya sih cenderung lebih suka follow orang-orang yang profilnya itu cenderung problem solver ya. Jadi biar kita itu terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang positif gitu. Meskipun belum bisa melakukan hal-hal sebesar mereka, tapi paling tidak bisa mempengaruhi jiwa kita. Kita terbawa ke arah yang positif gitu. Oke, selanjutnya selain tokoh-tokoh yang pemimpin yang seperti Ridwan Kamil atau Pak Ganjar Pranowo, itu saya juga follow para runner karena saya suka olahraga ya. Jadi saya itu tiap hari mengintip sosmed itu untuk mengingatkan saya udah olahraga atau belum, karena memang para runner ini pasti punya jadwal yang cukup disiplin gitu, yang cukup mengingatkan saya. Oke, berikutnya. Oke, ini yang satu pesan yang apa ya? Yang saya tidak ingin menggurui ya, tapi paling tidak kita marilah kita sadari yang namanya pendidikan itu sangat kompleks. Tidak hanya tanggung jawab dari guru atau sekolah, tapi justru kita sebagai orang tua itu dituntut partisipasi yang lebih aktif. Karena ya sekolah itu kan anak kita. Nanti yang ditanyakan oleh yang di atas itu adalah kita. Kita bertanggung jawab terkait pendidikan anak-anak kita. Kita sama-sama tahu bahwa yang namanya guru dan orang tua, kita itu sama-sama produk lama, ya nggak Bapak Ibu? Kita berbekal masa lalu, kita tuh dididik dengan menggunakan kurikulum yang lama. Sementara kita dituntut mengajar di masa kini dengan kurikulum yang sudah mengalami perubahan yang signifikan, dan outputnya diharapkan bisa dipakai untuk menyiapkan masa depan. Nah, zaman kan terus berubah. Jadi kalau kita terlalu berpaku pada metode pembelajaran yang lama, itu juga ya nanti jadinya nggak nyambung gitu loh. Kita zaman sudah berubah, anak-anak dituntut nanti anak-anak kan hidup di dunia nyata, di dunia kerja itu mungkin beberapa tahun lagi ya, sekitar 12-13 tahun lagi lah ya, mereka masuk ke dunia kerja. Itu kondisi masa depan pasti akan jauh lebih rumit dibandingkan masa lalu dan masa kini. Nah, terkait dengan hal ini saya ingin sharing aja bagaimana saya menanggapi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 selanjutnya Pak. Bagaimanapun orang tua memang banyak yang komplain dengan kurikulum 2013 ini. Itu sudah menjadi isu nasional. Memang yang tidak siap itu tidak hanya orang tuanya, tapi sepertinya semuanya belum siap, baik dari sisi ekosistemnya, dari sisi guru, sekolah,
kita sebagai orang tua memang ya semuanya kaget dengan perubahan kurikulum ini. Nah, kalau kita bicara kurikulum 2013 ini kan sebenarnya cita-citanya bagus ya, sangat mulia gitu ya, mengajarkan anak itu untuk berpikir ke arah higher order thinking skill gitu ya. Jadi kalau kita selama ini lebih banyak berkutat di low order thinking skill yang lebih banyak kehafalan, kemudian pemahaman, itu kita dengan kurikulum 2013 ini sebenarnya diarahkan untuk meningkatkan pola berpikir anak-anak kita. Nah, sebenarnya di tataran yang paling bawah itu pun sebenarnya masih banyak PR-nya. Nah, kita tidak mungkin menyerahkan ini semua ke guru atau sekolah ya. Karena bagaimanapun waktunya sangat terbatas dan yang namanya guru kan yang dipegang anaknya banyak sekali. Dan ini tugas orang tua untuk menjembatani agar kita bisa bisa smooth lah intinya untuk menerapkan kurikulum 2013 ini. Jadi biar cita-cita mulia kurikulum ini bisa tercapai. Tapi memang ya dibutuhkan komitmen yang luar biasa dari kita sebagai orang tua. Gitu. Oke, selanjutnya, selain dari aspek knowledge, saya juga lebih pengen anak-anak saya itu cenderung ke arah ya kalau bisa punya karakter yang bagus, attitude yang bagus, punya jiwa yang lebih bertanggung jawab, kemudian kompetitif, dan sebagainya. Nah, di rumah itu saya siapkan bacaan-bacaan yang cukup bagus ya. Kalau saya boleh sharing, saya itu suka sekali dengan novel-novel yang nggak usah yang jauh-jauh, karya orang Indonesia saja seperti Terelie, kemudian Asma Nadia, ada Habibur Rahman El-Zirazi, kemudian ada macam-macam lah. Terutama 3 ini yang saya sangat suka karena isinya itu sangat cocok dengan perkembangan untuk mendidik anak-anak kita. Bacaan-bacaan ini sangat membangun jiwa. Jadi biasanya tokoh-tokohnya ini dibuat cenderung from zero to hero gitu. Jadi Terelie maupun si Habibur Rahman, Asma Nadia ini ciri-ciri tulisannya seperti ini. Jadi bisa jadi contoh lah dalam mendidik anak kita biar bisa menjadi jiwa pembelajar dan punya jiwa yang tangguh gitu. Oke, kemudian berikutnya kondisi apapun, kondisi pandemi, kondisi kita harus sibuk di rumah, working from home, home learning, banyak PR dan sebagainya, bagaimanapun kita harus selalu bersyukur, kita syukuri. Bahkan kadang saya itu tanggal merah saja seneng banget buat saya. Karena begitu tanggal merah itu ya artinya di satu sisi PR-nya selesai dulu, PR-nya nggak ada PR dulu, dan saya itu bisa fokus ke pekerjaan saya. Benar-benar saya kembali ke laptop. Jadi me time saya seperti itu, tanggal merah kembali ke laptop. Kemudian yang perlu kita syukuri juga adalah saat ini kita hidup di era internet yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangin kalau kondisi pandemi saat ini terjadi di saat yang zaman dulu kala yang belum ada internet gitu ya. Dan sekarang dengan era internet ini kita dimungkinkan untuk melakukan tetap bekerja, tetap sekolah, dimanapun kita berada. Kemudian kita juga harus mensyukuri kita hidup di wilayah bukan di remote area gitu ya, di wilayah perkotaan gitu yang cenderung infrastruktur internetnya lebih bagus, infrastruktur pendidikannya lebih bagus. Kalau saya ngobrol dengan kakak saya yang di Jogja itu aktivitas home learning di sana ya saya rasa masih belum sebagus yang kita dapat di sekolah kita gitu. Jadi anak-anak di sana itu cenderung hanya dapat tugas, ngerjain PR, ujian online, tapi nggak pernah dapat kelas online. Jadi tidak pernah bertatap muka dengan gurunya. Jadi benar-benar harus belajar mandiri di rumah. Dan kondisi jaringan internet di sana juga pastinya tidak sebagus di sini. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimanapun ini adalah saatnya kita berdamai dengan perubahan, karena kondisi tidak akan sama lagi, kita harus bisa beradaptasi dengan gaya hidup baru,
sesuatu yang baru. Kita sudah berada di era yang new normal, working from home, home learning itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Bagaimanapun kita harus siap menghadapi hal tersebut. Pasti bisa, asal kita mau berubah. Ya memang kita dibutuhkan segenap bekal ya. Kita tidak hanya butuh kecerdasan intelektual, tapi kita juga butuh kecerdasan emosional, spiritual maupun kecerdasan ketangguhan. Kita harus tangguh dalam segala kondisi. Oke, pesan terakhir, meskipun kalau tadi saya bicara dalam konteks pendidikan dalam skop mikro gitu, dalam skop keluarga, tapi yang namanya pendidikan itu sebenarnya adalah tanggung jawab kita bersama. Teruslah mendidik, jangan pernah berhenti mengedukasi keluarga, masyarakat, dan bangsa, karena bentuk kemiskinan yang paling parah itu sebenarnya adalah kebodohan. Oke, semoga bermanfaat. Seperti itu, terima kasih Miss Mini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pemaparan pengalaman sekaligus tips-tips menarik buat kita. Nah, untuk berikutnya, Ayah Bunda, kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin menanyakan atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa langsung raise hand atau chat. Sama wanita bekerja ini. Iya. Memang gimana, Mam? Time management dan disiplin waktu ya. Iya. Dan memang buat orang tua sudah disiplin waktu, cuman kalau untuk wanita kerja ini kan kantor kadang minta di luar jam kantor, bahkan Sabtu Minggu. Iya. Itu pekerjaan. Itu bagaimana sih ya? Atau harus berbagi dengan suami, ayah. Kadang jadi porsi ayah ketukar dengan porsi ibu gitu. Itu aja sih. Mohon pencerahannya. Kasih. Baik, Mam Janeta ya. Oke, seperti saya katakan tadi, nah memang kita harus berbagi peran dengan orang di rumah nih. Dengan semua sumber daya yang di rumah itu kita berdayakan. Kalau saya sendiri kebetulan memang pekerjaannya tidak terkait operasional ya. Jadi saya lebih ke banyak di belakang meja gitu, jadi yang banyak mikirnya gitu, jadi saya bisa ngatur waktu, bisa saya lakukan setiap saat. Jadi dan saya prioritasnya ya PR anak saya. Kalau PR belum selesai itu rasanya kepikiran gitu ya, mengganggu sekali, nanti merusak mood gitu. Kalau saya udah ngelihat WA group, ngelihat checklist bertebaran itu, dan anak saya belum ngumpulin, itu rasanya aduh gimana gitu. Jadi makanya saya sebisa mungkin PR anak saya itu menjadi prioritas. Ya kalau memang kebetulan saya harus call conference, itu kan memang nggak bisa dihindari ya, jamnya harus gitu karena melibatkan banyak orang gitu ya. Ya mau nggak mau saya tinggalkan dulu gitu. Nanti saya kasih ke bapaknya dulu, atau saya hold dulu nanti ya Dek, nanti kita kerjain jam sekian gitu. Tapi saya usahakan kalau bisa sebelum deadline jam 8 malam itu udah selesai gitu. Ya memang pinter-pinternya kita Bu untuk membagi waktu. Jadi jam kerja menjadi tidak terbatas ya Bu ya. Betul, di luar benar-benar 24 jam. Betul, 24 jam Sabtu Minggu jalan terus gitu. Protes anaknya, Mama Sabtu Minggu kan libur, kenapa masih kerja? Nah itu saya juga sering ditegur anak saya kalau di depan laptop. Mah, bukannya hari Sabtu ya ini ya. Lah kemarin kan nggak bisa ngerjain, kemarin ngerjain PRAD gitu kan. Nah benar, seperti ini aja disambi kerja juga. Iya betul sekali. Nasib kita sama Bu. Kita aja Mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga sudah jelas ya Bunda Janeta. Oke, berikutnya masih ada pertanyaan lagi. Saya coba cek dulu ya Bunda. Ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, Bunda, ini mungkin ada pertanyaan yang Bunda silahkan untuk ditanggapi. Nah, bagaimana Bunda dalam seperti ini, kita kan harus memanage segala sesuatunya, kondisi rumah, baik anak, kemudian jangan rumah tangga dan sebagainya. Nah, kalau saya tadi dengar cerita dari Bunda, pengalaman Bunda, sediakan me time gitu. Nah, me time-nya ini
event seperti apa selain laptop gitu ya Bunda ya, yang membuat kita ini gimana caranya untuk meminimalisir stres gitu Bunda. Karena kan kita juga harus mengkondisikan diri sendiri sebelum mengkondisikan lingkungan keluarga gitu ya Bunda. Iya, betul. Oke. Me time saya terlalu serius ya. Me time saya ya memang kembali menyendiri ke laptop gitu ya. Tapi yang rutin saya lakukan di luar itu adalah olahraga. Olahraga itu sebenarnya sudah menjadi main course buat saya yang tidak boleh diganggu. Tapi saya sesuaikan dengan kondisi rumah gitu. Kalau sebelum puasa itu saya lakukan aktivitas paling pagi sebelum melakukan yang lain-lain, sebelum terganggu dengan kegiatan kantor, kegiatan home learning, saya olahraga duluan. Pokoknya saya usahakan mencuri waktu gitu. Kalau di masuk bulan puasa ini, saya ganti olahraganya malam. Habis sholat tarawih, saya olahraga. Jadi sebisa mungkin saya nggak skip aktivitas ini. Karena ini menurut saya cukup membuat saya refreshing gitu. Dan udah menjadi kebutuhan saya. Gitu. Baik, terima kasih Bunda. Berarti kita harus menyesuaikan dengan hobi atau kesukaan masing-masing ya Bunda untuk bisa mengisi me time ini. Iya, betul sekali. Stres gitu. Karena terus terang kondisi ini memang sama-sama sulit kita hadapi ya Bunda ya. Kan kita gitu ya, semua orang di dunia ini pasti akan merasa hal yang sama. Lagi-lagi kita tetap harus dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Iya, betul sekali. Yang lain kita tunggu. Oke, baik. Ini sepertinya ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya belum sempat mendengarkan dari awal. Saya Bunda Leni dari Bunda Kaksa, 6 Andromeda. Saya ingin bertanya, menurut Ibu ini di era milenial dan teknologi seperti sekarang yang diprioritaskan pendidikan karakter atau akademis dalam mendidikan dalam keluarga, dan bagaimana mengaturnya agar seimbang dan efektif. Demikian Bunda, silakan ditanggapi. Oke. Buat saya pribadi, saya cenderung yang namanya pendidikan karakter maupun akademis sama pentingnya. Karena nggak mungkin anak itu berkarakter tanpa punya bekal knowledge yang bagus. Semuanya saling melengkapi, antara karakter, antara knowledge, antara semuanya skill. Ketiganya itu harus saling melengkapi, harus jalan beriringan gitu. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengaturnya agar seimbang? Ya makanya, tadi saya sudah sharing gimana kita dalam keseharian kita itu memvariasikan aktivitas-aktivitas yang mengkombinasikan otak kiri dan otak kanan gitu. Otak kiri ya kita belajar bersama, ngerjain PR bersama, baca buku bersama gitu ya. Otak kanan kita dengan olahraga, kemudian bermain bareng, masak bersama, berkebun dan sebagainya. Kemudian saya juga ya itu tadi melibatkan aktivitas-aktivitas yang kalaupun baca buku itu tidak hanya buku-buku yang sifatnya orientasinya ke akademis, buku pelajaran gitu ya, tapi saya sediakan novel-novel yang cukup bisa membangun karakter mereka lah. Seperti saya ceritakan tadi, saya tuh suka mengkoleksi buku-bukunya Terelie, kemudian Habibur Rahman El-Zirazi, Asma Nadia, kemudian ada penulis-penulis lain yang karya-karyanya cukup bagus untuk membangun karakter anak kita. Bisa memberi teladan yang cukup bagus lah. Bisa dicoba. Gitu, Bun. Baik, berarti harus seimbang ya Bunda ya antara ya, betul sekali. Baik, terima kasih Bunda Rini. Berikutnya masih ada pertanyaan. Saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya setiap ayah Bunda punya cerita yang menarik saat step pastinya menarik kalau ditulis. Nah, menurut Bunda seperti apa? Boleh sekali sih sebenarnya. Saya tuh ada
sama Pak Hanjaili nih yang sebagai Humas Aljana ini punya WA grup penulis ya. Saya dulu pernah nulis buku bersama beberapa ibu di Aljana, beberapa bunda di Aljana tentang ya kurang lebih tentang parenting gitu ya. Bisa ini nanti Pak Hanjaili bisa diinisiasi Pak untuk mengumpulkan apa namanya pengalaman-pengalaman menarik dari bunda-bunda yang bagaimana menjalani working from home, menjalani home learning ini biar bisa menginspirasi yang lain. Pak Han, mungkin bisa diagendakan. Berarti mungkin ini sifatnya bukan pertanyaan, mungkin ide menarik kali ya Bunda ya, supaya kita tetap ya dalam kondisi seperti ini. Iya. Baik. Baik. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedikit berbeda dalam perlakuan terhadap LH, mungkin maksudnya home learning karena anak-anak saya belum bisa membuat forum diskusi dengan mereka. Sudah besar dan PR aman, alhamdulillah, hanya strategi untuk mengajak mereka diskusi. Sudah mungkin seperti itu pertanyaannya, silakan. Oke, ini Bu Dwi ini ya Mama Zulfa ya kalau nggak salah. Emang kalau memang tiap keluarga punya apa namanya menghadapi keunikannya masing-masing ya. Kalau Bu Dwi ini mungkin putra-putrinya sudah cenderung lebih mandiri dibanding anak saya. Kalau saya itu belum sampai level mengajak yang sifatnya forum diskusi gitu, belum terlalu seperti itu sih. Saya cenderung mengerjakan apa yang di depan mata dulu deh, diselesaikan dulu gitu. Tapi rasanya kalau Bu Dwi ini kan seorang pengajar juga yang sebenarnya pengalamannya jauh lebih banyak dibanding saya dalam hal belajar mengajar ini, bukan begitu Bu? Rasanya ya dengan kebersamaan waktu yang lebih banyak di rumah bersama-sama mereka itu rasanya akan lebih mudah sih untuk melakukan aktivitas bersama, diskusi bareng itu rasanya lebih mudah gitu. Jadi digandeng terus saja Bu, diajak diskusi, diajak main yang mungkin yang sifatnya tidak terlalu kelihatan bahwa itu sebenarnya diajak diskusi gitu, tapi permainan-permainan kreatif yang mengarahkan sebenarnya mengajak mereka berpikir kreatif dan sebagainya. Gitu Bu. Baik, berarti tetap berdiskusi tapi dengan metode yang sekreatif mungkin ya Bunda ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Bunda Dwi cukup? Atau mungkin di lain kesempatan nanti Bunda Dwi juga bisa share online ini sesuai dengan pengalaman. Iya, ditunggu Bu. Ditunggu sharingnya. Baik, terima kasih Bunda Dwi sudah berkenan untuk bertanya. Dan berikutnya, Bunda Rini, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Sebelum itu, sedikit perkenankan saya untuk mencoba untuk sedikit menyimpulkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rini. Bunda, dalam topik manajemen diri dan keluarga sebagai orang tua ini, ternyata kalau misalkan kita bahas cukup menarik dan kalau kita bahas lebih detail lagi, mungkin waktunya tidak cukup 1 jam ya Bunda Rini dan Bunda. Iya betul sekali. Terlalu banyak yang ingin diceritakan. Oh, betul sekali. Karena pengalaman kita pastinya berbeda-beda satu sama lain. Betul sekali, betul. Dalam waktu kita seri kelas online berikutnya pun tidak akan cukup waktunya untuk membahas hal ini ya Bun ya. Karena pasti kompleks sekali. Iya. Kurang lebih sekitar 2 bulan sudah sama-sama kita lalui kondisi sulit ini, dan pastinya mau tidak mau kita harus jalani dan tetap harus komitmen dengan apa yang harus kita lakukan, dan kemudian hal dan insya Allah pasti ada hikmahnya ya Bunda ya. Iya betul sekali. Hikmahnya sangat besar sekali. Betul. Dan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi ini dengan baik. Yang pertama yaitu memanage waktu kita. Yang kedua, sebaiknya kita prioritaskan anak dan keluarga terlebih dahulu, kemudian kita menyelesaikan tugas-tugas kita di luar itu, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik,
kemudian tetap fokus dan bekerja sama atau teamwork dengan keluarga, dengan seluruh anggota keluarga ini sangat penting kita lakukan supaya kita bisa saling paham satu sama lain dan lebih bermakna gitu ya kebersamaan kita bersama keluarga. Selanjutnya melakukan kegiatan variasi sesuai dengan kesukaan masing-masing yang pastinya cari hal-hal seru dan baru untuk bisa mengisi hari bersama keluarga. Kemudian yang berikutnya kita tidak perlu mendramatisir situasi dan kondisi. Yang berikutnya kita harus memanage sosial media kita ke arah hal-hal yang positif. Kemudian kita harus selalu berusaha memahami kewajiban untuk mendidik putra-putri kita di rumah. Kemudian tetap menjadi pembelajar yang sejati. Insya Allah ya Bunda ya. Insya Allah. Kemudian memfasilitasi literasi untuk anak kita yang bersifat membangun jiwa. Nah, literasi ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemudian selalu bersyukur dengan situasi dan kondisi ini sesuai dengan apa yang biasa kita dengar dan kita mungkin sama-sama sudah hafal ya Bunda, Ayah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabillahi sadid. Insyaallah semakin kita bersyukur dan kita akan semakin dapat kenikmatan yang insyaallah semakin bertambah. Baik, Ayah Bunda, mungkin cukup sekian seri kelas online kita pagi ini. Kemudian sampai bertemu lagi di seri kelas online berikutnya. Dan terima kasih banyak atas partisipasinya telah berkenan jadi peserta seri kelas online. Dan wabil khusus kepada Bunda Ridi Setiawati, Bunda Farid dan terima kasih kembali. Terima kasih banyak atas berkenan waktu dan ilmu. Amin. Baik. Ya, baik Ayah Bunda, mohon maaf lahir batin jika ada hal yang kurang berkenan. Dan pastinya saran dan masukan tetap kami harapkan dari Ayah dan Bunda. Silakan hubungi humas kami jika ada masukan, materi, atau mungkin ada referensi pembicara yang mungkin tepat dalam situasi ini. Boleh hubungi humas kami. Baik Ayah Bunda, untuk menutup kegiatan seri kelas online pagi ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin sekali lagi kami sampaikan jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di seri kelas online berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.